Baik, kita mulai saja Philip Morning Market Call edisi Selasa, 2 November 2021. Sebelumnya selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah kembali bergabung bersama Philip Morning Market Call. Kami berharap Bapak dan Ibu semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga strategi trading hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan planning dan rencana Bapak dan Ibu semuanya. Kita mulai saja untuk pembahasan pertama mengenai indeks harga saham gabungan, di mana penutupan kemarin GCI ditutup melemah 0,58% di tengah rilis data PMI manufaktur kita yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi atau satu kegiatan manufaktur di bulan Oktober kemarin yang meningkat signifikan, ditandai dengan nilai indeks yang dihitung berdasarkan skala indeks yang disusun oleh market manufacture sebesar 57 skala indeks. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 52,2 skala indeks. Kemudian dari makroekonomi lainnya, di mana kemarin ada rilis data inflasi Indonesia di bulan Oktober yang tercatat meningkat 1,66% secara year on year, yang diakibatkan kenaikan pada sektor transportasi sebesar 1,21%. Sementara penyumbang terbesar yaitu sektor makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi yang cenderung turun sebesar 3,01% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,20%. Pelemahan indeks harga saham gabungan juga sekaligus terjadi di tengah indeks regional Asia yang bergerak mix dengan sentimen utama dari keputusan Bank Sentral Amerika mengenai suku bunganya yang akan diumumkan Kamis pekan ini. Dari kondisi regional Asia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mengalami pergerakan yang mix, di antaranya penguatan terjadi di Nikkei, yang paling besar terjadi di Nikkei sebesar 2,61%, menyusul hasil pemilihan di parlemen yang memenangkan Fumio Kishida atau Ketua Liberal Democratic Party yang diharapkan akan memimpin Jepang dan juga meningkatkan anggaran belanja negara untuk menyokong ekonomi Jepang di tengah efek pandemi COVID-19. Pelemahan terjadi di Hang Seng sebesar 0,88%. Sementara itu dari bursa Eropa tercatat menguat, diantaranya FTSE dan juga DAX yang masing-masing menguat 0,71% dan 0,75%. Sementara dari penutupan perdagangan pasar saham Amerika, diantaranya 3 indeks utama Wall Street masing-masing kompak menguat, dengan penguatan terbesar terjadi di Nasdaq sebesar 0,63%, disusul oleh Dow Jones sebesar 0,26% dan S&P 500 sebesar 0,18%. Sejauh ini lebih dari 50% dari emiten yang tergabung dalam indeks S&P 500 telah merilis laporan keuangannya, di mana beberapa mencatatkan realisasi kinerja keuangan yang melebihi ekspektasi para analis. Kemudian dari pasar komoditas, harga minyak mentah mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan, didorong oleh prospek permintaan yang kuat, dan kenaikan ini menghapus dampak dari tindakan Tiongkok yang melepas cadangan strategis minyak mereka ke pasar untuk menekan harga. Investor meyakini bahwa OPEC Plus akan mempertahankan kenaikan secara perlahan produksi bulanan sebesar 400.000 barrel per hari pada pertemuan OPEC tanggal 4 November mendatang. Selain itu, penguatan juga terjadi di komoditas nikel sebesar 1,32%, namun batu bara tercatat melemah 6,51%, disusul oleh
minyak sawit atau CPO yang melemah sebesar 1,29%. Untuk perdagangan hari ini, kami memproyeksikan indeks harga saham gabungan memiliki kecenderungan bearish dengan pergerakan yang moderate, di mana rentang support dan resisten yang berpotensi untuk diuji oleh IHSG pada perdagangan hari ini antara lain support 6.525 dan resisten 6.600. Kemudian dari berita korporasi kami merekap beberapa emiten yang sudah melaporkan kinerja keuangan dan juga aksi korporasi, diantaranya ada Siloam International Hospital Tbk yang mencatatkan laba bersih tumbuh menjadi 553 miliar rupiah sepanjang 9 bulan 2021 ini. Kenaikan atau kinerja laba bersih ini tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2020 kemarin, Silo mencatatkan net loss atau rugi bersih senilai 43 miliar rupiah. Kemudian dari Selamat Sempurna Tbk yang mengumumkan akan membagikan dividen bagi pemegang sahamnya sebesar Rp20 per lembar saham. Dan yang terakhir ada WMU atau Widodo Makmur Unggas Tbk yang membukukan penjualan senilai 2,19 triliun rupiah atau meningkat 167,7%. Kemudian net income atau laba bersih tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 176,7% menjadi 144,4 miliar rupiah. Untuk rekomendasi kita pada pagi hari ini dan beberapa hari ke depan, diantaranya ada Java yang secara teknikal saat ini sedang menguji level bekas resisten atau saat ini menjadi support di level 1720, di mana dari pergerakan terakhir di perdagangan kemarin, Java berhasil menguat dan membentuk pola bullish engulfing, ditambah lagi stokastik yang bergerak golden cross di area oversold. Kami rasa dengan momentum ini Java berpotensi dan memiliki potensi yang cukup besar untuk mengalami technical rebound. Untuk trade buy atau level entry yang bisa kita sarankan dan juga layak untuk dicermati ada di level 1740 atau manfaatkan ketika ada koreksi sesaat yang ada di saham Java. Dan kemudian untuk target price pertama ada di level resisten yang kami anggap cukup kuat ada di kisaran 1810 dan target price kedua di 1830. Untuk stop loss kami tetapkan sedikit di bawah level support yaitu di area 1705. Kemudian ada SMRA yang secara teknikal Bapak dan Ibu bisa lihat saat ini SMRA sudah bergerak dalam bullish channel yang ditandai dengan pola bullish yang biasa kita kenal. Dan di perdagangan kemarin, SMRA berhasil menguat sekaligus melanjutkan tren penguatannya yang sudah terjadi di hari Jumat lalu, dengan dukungan stokastik yang sudah bergerak golden cross di area oversold dan pola pergerakan atau chart pattern dari SMRA yang sangat baik. Kami sarankan trade buy di 925 atau manfaatkan ketika ada koreksi, untuk masuk ke SMRA dengan target price pertama di 970 atau level resisten dan 1010 resisten yang dibentuk oleh Fibonacci retracement area 1,618. Sedangkan untuk stop loss kami tetapkan atau kami sarankan di area support yaitu di area 900. Kemudian yang ketiga ada Mayora Indah Tbk, di mana untuk chart pattern kami rasa juga cukup baik untuk diperhatikan saham ini dengan dorongan dan juga sentimen dari stokastik yang sudah bergerak di area oversold dan juga menunjukkan adanya satu pertanda golden cross. Dan selain itu juga Mayora Indah Tbk secara historikal dalam jangka pendek bergerak di atas dynamic support EMA 24 dan sekaligus EMA 90. Ketika Mayora Indah Tbk tembus di level di bawah dynamic support, kecenderungan Mayora akan kembali mengalami rebound.
Kami rasa hal ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk diperhatikan bagi Bapak dan Ibu, dengan level entry di kisaran 2.350 dan target price pertama di 2.450. Sedangkan untuk target price kedua ada di level 2.510. Sementara untuk stop loss kami tetapkan di level support yang dimiliki oleh Mior ada di area 2.280. Dan yang terakhir ada ASA atau Adi Sarana Armada Tbk yang secara jangka menengah dan panjang kita masih lihat ASA masih mampu bergerak dalam rentang bullish, dan kecenderungan ASA juga masih bergerak dalam tren yang cukup baik ditandai dengan harga yang selalu bergerak di rentang EMA 24. Dengan begitu kami rasa ASA masih cukup layak untuk diperhatikan dan bisa jadi dikoleksi di perdagangan hari ini dengan level entry ada di kisaran 3.320 atau manfaatkan ketika ada pelemahan. Sementara untuk target price pertama, kami sarankan di 3.550 dan target price kedua di 3.660. Sementara untuk stop loss, kami sarankan berada di area 3.230. Kemudian untuk edukasi Philips Sekuritas dalam sepekan ini, diantaranya ada memulai transaksi saham di Poems ID dengan tema Prostak Basic, dan untuk materinya Bapak dan Ibu bisa baca di layar slide ini. Untuk waktu yang diadakan di hari Rabu 3 November 2021 pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia, dan Bapak dan Ibu bisa langsung akses via Zoom dengan link yang sudah tertera di slide ini. Kemudian yang kedua ada fundamental analysis, membahas sektor properti, dan lebih spesifik lagi akan membahas 4 emiten properti beserta analisa teknikal, diantaranya CTRA, BSDE, SMRA, dan PWON, yang diadakan di hari Senin 8 November 2021 pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Untuk biaya pendaftaran gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia, dan Bapak dan Ibu bisa juga langsung akses via Zoom dengan link yang sudah tertera. Terima kasih, dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, dan diharapkan untuk tidak tulis di kolom chat. Terima kasih.
Baik, sebelumnya berhubung pertanyaan begitu banyak masuk di kolom Q&A, mungkin saya mohon izin untuk memilih di antara pertanyaan Bapak dan Ibu untuk dibacakan masing-masing dua emiten. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan pertama. Di sini ada pertanyaan mengenai analisa teknikal, mengenai ACE Hardware dan juga Pakuan. Bagaimana dengan sektor retail dan juga properti pada perdagangan hari ini? Kita melihat di sini ACE Hardware dalam jangka menengah masih bergerak dalam rentang bearish channel, ditandai dengan formasi dari chart pattern yang masih cenderung bergerak dalam rentang bearish. Dan bagaimana dengan pergerakan hari ini, kami rasa untuk saat ini, sementara waktu ACE Hardware masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya, menyusul adanya stokastik atau indikator stokastik yang memberikan signal yang cukup positif untuk penguatan di perdagangan hari ini. Dan mungkin untuk potensial upside yang terjadi di ACE Hardware, kami rasa ada baiknya cermati dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu yang lebih singkat, karena jangka menengah kami melihat masih kurang begitu baik untuk dicermati dan belum ada satu indikasi dari chart pattern yang menunjukkan adanya bullish reversal dan mengakhiri pola bearish yang masih berlanjut hingga saat ini. Untuk target price dari ACE Hardware di perdagangan selanjutnya, kami rasa ada di kisaran 1450. Sementara untuk support yang layak untuk dicermati dan sekaligus bisa menjadi batasan resiko, kalaupun ACE Hardware berbalik menjadi tren bearish pada perdagangan hari ini, mungkin ada di kisaran 1380. Ini adalah level support terdekat yang dimiliki oleh ACE Hardware. Sekaligus level ini adalah level di bawah atau ketika harga menembus dynamic support EMA 24. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya untuk P1 bagaimana dengan pergerakannya di perdagangan hari ini? Kami rasa P1 akan lebih baik lagi jika dibandingkan dengan ACE Hardware, karena dalam jangka menengah P1 saat ini masuk dalam rentang bullish, ditandai juga dengan pola yang saat ini sedang atau yang sudah menguji level resisten ya, di kisaran 545, dan sebenarnya momentum ini lebih baik dibandingkan ACE Hardware tadi, karena masih cukup jelas untuk tren bearish jangka menengahnya. Sementara untuk P1 saat ini P1 sedang mencoba untuk mengakhiri fase bearish trennya yang sudah terjadi di sejak bulan Maret lalu. Dan untuk jangka pendeknya P1 kami melihat masih memiliki potensi untuk menguat yang didorong oleh indikator stokastik RSI yang sudah bergerak golden cross di area oversold. Dan juga kalau kita cermati menggunakan exponential moving average, saat ini P1 memantul istilahnya di area EMA 90 hari. Dan juga dengan adanya candlestick pattern yang membentuk pola lebih cenderung bullish harami di perdagangan Jumat kemarin dan diikuti dengan penguatan yang terjadi di Senin lalu, memberikan peluang bagi P1 untuk kembali mencatatkan penguatan. Jika kita gambarkan dengan indikator Fibonacci retracement, kami rasa level 520 sudah dilampaui dan mungkin di perdagangan hari 520 ini masih berpotensi untuk kembali dilampaui oleh P1. Dan setelah itu kami rasa 545 atau level resisten sebelumnya yang dibuat oleh P1 berpotensi untuk kembali dicapai. Dengan begitu kami rasa P1 masih layak untuk dicermati atau bahkan bisa dijadikan pilihan trading jangka pendek hingga menengah dengan batasan resiko kalaupun misalkan P1 berbalik melemah, kami rasa area support di kisaran 482 akan sangat layak jika dicermati. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saham Pegas. Bagaimana dengan technical analisisnya?
Oke, lebih spesifik lagi pertanyaan di sini adalah Pegas saham yang bagus atau tidak? Secara teknikal, Pegas saat ini sudah menguji level resisten 1550 atau resisten yang terbentuk di kisaran periode Februari ya. Dan oke, mohon maaf, mungkin level tertingginya atau level resisten yang paling tepat ada di level 1545. Dan setelah itu Pegas lebih cenderung konsolidasi ya. Kalau kita lihat beberapa hari belakangan, Pegas cenderung konsolidasi dan belum bisa tembus atau melanjutkan fase bullish di atas klasik resisten 1545. Jadi dengan begitu kami rasa untuk saat ini Pegas baiknya dicermati terlebih dahulu dan uh, masukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu sebelum nanti akhirnya ada satu signal dari Pegas yang menunjukkan adanya bullish reversal dalam jangka pendek. Untuk saat ini Pegas mungkin baiknya diperhatikan dan belum layak untuk dikoleksi untuk saat ini. Selanjutnya, BBCA selanjutnya target di harga berapa? Target selanjutnya BBCA setelah stock split. Oke, untuk saat ini mungkin ada sedikit konsolidasi jangka pendek yang terjadi di BBCA dan kalau boleh kita tarik, BBCA memiliki bekas resisten yang menjadi support saat ini yang masih cukup kuat menahan pergerakan dari BBCA dan dengan begini modal support yang kuat ini kami rasa bisa menopang laju pergerakan dari BBCA ke depan. Untuk target harga selanjutnya, kalau bisa kita gunakan Fibonacci retracement untuk untuk resisten selanjutnya, kami rasa ada di kisaran 7.900 dan target selanjutnya di 8.250 masih juga layak untuk diperhatikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalaupun ada satu klasik resisten yang bisa menjadi acuan, kami rasa sudah tidak ada ya, karena BBCA di periode September lalu sudah mencatatkan all-time high ya, setelah adanya stock split. Jadi kami rasa mungkin target harga yang sudah digambarkan dengan Fibonacci retracement bisa menjadi skenario awal ya, untuk acuan taking profit Bapak dan Ibu. Selanjutnya support dan resisten untuk saham Kalbe Farma dan BMRI. Kita beralih ke sektor farmasi. Kalbe Farma support dan resisten, kami rasa mungkin untuk klasik resisten ya, kami masih melihat sebenarnya klasik resisten untuk Kalbe Farma ada di area 1635 ya. Tapi kalaupun Bapak dan Ibu bisa cermati lebih jeli lagi, sebenarnya Kalbe Farma punya area resisten, kalau boleh saya tarik dengan garis, ada di kisaran 1605 ya, yang saya bulatkan ini adalah area resisten yang bisa dikatakan cukup kuat, yang selalu menahan laju pergerakan Kalbe Farma. Terlihat di sini yang saya bulatkan adalah momen di mana Kalbe Farma tembus level resisten 1605, tetapi setelah itu harga tidak lama bertahan di atas level resistennya. Jadi, bisa dikatakan 1605 ini adalah area psikologis yang dimiliki oleh Kalbe Farma dalam jangka waktu Februari hingga November tahun ini. Dan sekaligus dengan begitu, pergerakan Kalbe Farma dalam 3 hari terakhir sudah mencapai area 1605 atau level psikologis tadi. Dan dengan begitu kami rasa Kalbe Farma secara teknikal berpotensi untuk terkoreksi ya, dengan target support dan resisten, kami rasa resisten kuat masih akan ada di level 1605 dengan target atau level support berada di rentang 1510. Jika kita gunakan Fibonacci retracement ada di kisaran 1510 dan ini juga sekaligus mendekati area klasik support di kisaran 1495. Jadi area 1510 sampai 1495 adalah area support yang
berpotensi untuk diuji oleh KLP di pergerakan selanjutnya. Selanjutnya bagaimana dengan BMRI, Bank Mandiri Persero Tbk? Jika kita lihat saat ini ya, BMRI konsolidasi dalam jangka pendek ya, cenderung terkoreksi ya, kalau bisa kita katakan, menyusul pergerakan yang hampir mendekati area resisten 7450. Oke, jika kita lihat dengan pergerakan seperti ini, kami rasa BMRI ya masih cenderung akan konsolidasi, walaupun stokastik sudah bergerak dalam rentang uh, signal bullish ya, yang ditandai dengan golden cross di area oversold. Namun untuk uh, mewaspadai adanya koreksi yang masih terjadi atau konsolidasi yang masih terjadi di BMRI, kami sarankan mungkin masih perlu diperhatikan ya untuk perdagangan selanjutnya. Bagaimana BMRI bisa bergerak dan chart pattern-nya lebih mensignalkan adanya bullish reversal dalam jangka pendek. Mungkin untuk saat ini kami masih belum melihat dari candlestick pattern yang cukup layak untuk dikoleksi di perdagangan hari ini, walaupun indikator stokastik cukup positif, namun kita masih perlu memperhatikan di perdagangan hari ini. Kemudian selanjutnya, tolong review Unilever. Bagaimana pergerakannya setelah ada momen penguatan di periode September hingga Oktober. Untuk saat ini Unilever sudah kembali bergerak di bawah dynamic support EMA 90 hari. Dan sebenarnya signal ini kurang begitu baik ya, jika kita lihat dan kita nilai pergerakan Unilever dalam jangka panjang. Saat ini masih bergerak dalam rentang bearish channel, dan dengan adanya penembusan kembali di bawah level dynamic support EMA 90, kami rasa Unilever patut diwaspadai adanya potensial downside yang masih akan berlanjut. Secara indikator Fibonacci saat ini menunjukkan Unilever bergerak di rentang 0,618 atau area Golden Cross. Namun kita masih belum bisa katakan Unilever akan mengalami technical rebound karena dalam formasi candlestick-nya masih belum mensignalkan adanya bullish reversal tersebut. Walaupun stokastik sudah cukup baik dan untuk pergerakan saat ini Unilever sedang menguji level support Fibonacci retracement ya 0,618, namun kita belum bisa sarankan dan atau kita bisa rekomendasikan untuk entry level atau entry buy lagi di saham Unilever. Namun kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki saham UNVR di harga yang cukup di atas, kami sarankan level 4.400 sampai 4.410 bisa dicermati untuk penentuan apakah Unilever bisa mengalami technical rebound atau kembali tembus di bawah level tersebut. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan mengenai main dan juga keren ya. Technical analysis untuk Malindo Feed Mill TBK untuk saat ini sayangnya main sudah bergerak di bawah level support terdekat ya 750. Sebenarnya ini pertanda yang kurang baik untuk Malindo Feed Mill karena sebelumnya main bergerak dalam rentang bullish ya dan cukup baik sebenarnya kalau bisa kita katakan. Namun untuk pencapaian terakhir ya dan untuk kinerjanya di kinerja teknikalnya untuk beberapa hari terakhir memang sudah ada satu penembusan level dynamic support EMA 90 dan juga classic support 750. Jadi kami rasa mungkin dengan dua signal tersebut main bisa dijauhkan terlebih dahulu ya karena belum kami rasa tren jangka menengah yang sudah terjadi sebelumnya sudah mulai diakhiri oleh Malindo Feed Mill. Dan kalau bisa kita lihat ya dalam jangka panjang sebenarnya main juga sudah masuk atau mungkin masih bisa dikatakan ya masih dalam fase
koreksi ya dalam jangka waktu yang pendek. Seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin untuk jangka pendek kami rasa belum bisa kami sarankan untuk entry level di main ini atau entry buy, karena mungkin main masih berpotensi untuk konsolidasi di area 750 ya. Di sini ada 2 hari perdagangan di mana main konsolidasi di area 750, dan ini patut diwaspadai dan juga bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu. Oh ya, bagaimana dengan KREN atau Kresna Graha Investama? Pergerakan dari KREN yang sudah menunjukkan adanya penembusan level EMA 90, ditambah lagi juga harga yang cenderung tertahan di bawah EMA 13 hari, kami rasa signal ini menunjukkan adanya bearish signal, bearish trend yang bisa terjadi dalam jangka waktu pendek hingga menengah. Dan saat ini kami lihat juga KREN masih berpotensi untuk kembali melanjutkan tren pelemahannya. Jadi dengan begitu kami rasa Bapak dan Ibu perlu menjauhkan sedikit terlebih dahulu ya untuk KREN, karena belum ada signal bullish yang terjadi di saham ini. Bagaimana dengan TOWR? Pergerakannya di perdagangan hari ini, TOWR juga kami nilai juga masih sama. Adanya penembusan level EMA 90 ditambah lagi penembusan klasik support di kisaran 1240 menjadi signal awal yang menguatkan TOWR bergerak dalam rentang bearish reversal. Ditambah lagi untuk saat ini mungkin TOWR ya, walaupun terlihat masih cukup positif ya dalam jangka waktu yang panjang. Namun kalau bisa kita perhatikan dengan Fibonacci retracement, mungkin sebenarnya TOWR sudah menembus area 0,786 ya, atau area Fibonacci 0,786, dan signal ini sebenarnya kurang begitu baik sebenarnya kalau kita perhatikan untuk TOWR dalam jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek baiknya dijauhkan terlebih dahulu, dan untuk jangka menengah juga kita masih belum melihat adanya titik yang layak untuk entry level kembali di saham TOWR. Bagaimana dengan WG kalau sudah beli di 206? Sudah beli di level 206, bagaimana dengan WG di perdagangan hari ini? Kami rasa WG masih cenderung tertahan di atas EMA 90 ya, dan signal dari stokastik juga masih cukup positif ya, menunjukkan adanya satu signal bullish. Kami rasa WG masih layak untuk dicermati atau di hold terlebih dahulu, dan mungkin batasan risiko yang Bapak dan Ibu bisa gunakan atau bisa lakukan yaitu ketika WG kembali bergerak di rentang kisaran 192 sampai 191. Kalaupun ada satu bearish reversal dalam jangka pendek dan mencapai atau menembus level 19 atau sampai 191, kami rasa Bapak dan Ibu patut untuk batasi risiko karena dikhawatirkan WG sudah tidak bisa lagi bergerak di atas EMA 90 dan cenderung akan tertahan di bawahnya. Seperti itu. Namun untuk saat ini masih bisa disarankan untuk hold. Apakah CTRA memiliki indikasi untuk naik? Bagaimana dengan CTRA untuk indikasi apakah bisa naik atau tidak? Kami rasa yang pertama ya, stokastik sudah mendukung adanya signal bullish ya. Cukup menunjukkan adanya signal bullish, namun dari perdagangan terakhir juga CTRA kembali menguji dynamic support EMA 24. Kalaupun kita bisa cermati di sini ada klasik support, sebenarnya klasik support yang dimiliki oleh CTRA ada di kisaran 1005 ya, dan ini cukup jauh sebenarnya, jadi tidak cocok lagi atau tidak layak lagi untuk dijadikan acuan. Bagaimana dengan Fibonacci retracement kalau digambarkan untuk supportnya? Kami rasa 1040 adalah area yang
bisa menjadi penopang dari pergerakan CTRA ke depan. Seperti itu. Namun untuk saat ini kami rasa CTRA cukup layak untuk dikoleksi, dan kalaupun adanya satu koreksi yang terjadi, kami rasa CTRA mungkin akan cenderung bergerak di atas 1040, dan kalaupun ada pergerakan yang menembus level di bawah 1040, kami rasa perlu diperhatikan, dan level 1005 bisa menjadi area average down selanjutnya. Namun untuk jangka menengah kami rasa CTRA masih cukup baik ya, dan masih menunjukkan adanya signal bullish trend yang masih cukup kuat ya, yang masih bisa berlanjut. Jadi kami rasa CTRA masih bisa layak untuk dikoleksi ya, apalagi untuk jangka menengah. Bagaimana dengan HMSP? Bagaimana dengan HMSP yang juga sudah turun dan tembus level support 1065? Di pergerakan selanjutnya, kami rasa HMSP dengan candlestick dan juga pergerakan yang sudah tembus dua support, dynamic dan juga klasik, kami rasa HMSP ada baiknya untuk dijauhkan terlebih dahulu. Dikhawatirkan HMSP akan kembali melanjutkan tren bearish jangka panjang. Kurang lebih seperti itu. Untuk target selanjutnya, ketika support ini sudah ditembus oleh HMSP, pastinya support selanjutnya ada di kisaran 950. Kurang lebih seperti itu. Kemudian akan seperti apa pergerakan dari INDF? Bagaimana pergerakan dari INDF? Untuk saat ini INDF belum memberikan signal bullish, dan dikhawatirkan ya support selanjutnya yang akan diuji yaitu ada di kisaran 6.100. Bagaimana dengan jangka panjangnya? INDF tertahan di kisaran resisten 6.825, dan setelah itu harga kembali turun, dan kami rasa ya mungkin dengan adanya trend bearish ya yang dibentuk oleh candlestick yang masih cukup besar tekanannya, kami rasa baiknya INDF dijadikan watchlist terlebih dahulu ya, sebelum akhirnya nanti ada signal yang cukup positif. Namun untuk pergerakannya yang terakhir di perdagangan di perdagangan Senin dan Selasa hari ini, INDF sedang menguji level Fibonacci 0,786 atau tepat di kisaran 6.275. Kalaupun ada satu technical rebound, kami rasa momen ini belum bisa juga dijadikan entry level untuk perdagangan selanjutnya, karena dikhawatirkan INDF akan kembali bergerak dalam rentang bearish. Mohon analisanya untuk BBNI, dan sekaligus untuk SMRA, dan kebetulan juga SMRA sebelumnya sudah kita bahas ya di rekomendasi pagi hari ini. Mungkin kita akan mulai dulu untuk BBNI seperti apa. Stokastiknya cukup baik. Dari RSI atau stokastik RSI-nya sudah menunjukkan pergerakan di area oversold, dan juga menunjukkan satu pergerakan yang golden cross. Kami lihat di sini BBNI juga masih tertahan di atas klasik support 6.750. Jadi mungkin level saat ini juga bisa dijadikan entry level atau entry buy untuk Bapak dan Ibu, dikarenakan BBNI berpotensi untuk mengalami technical rebound ya, atau memantul di atas klasik supportnya 6.750. Seperti itu kurang lebih. Oke, mohon analisanya untuk BBTN dan juga Friend yang masih menunggu rilis laporan keuangan. Bagaimana dengan BBTN? Dengan analisa teknikal terlebih dahulu, kami rasa BBTN di perdagangan sebelumnya sedang menguji area resisten 1715, ditambah lagi stokastik juga sudah
bergerak golden cross di area oversold. Kami rasa untuk pergerakannya secara keseluruhan BBTN berpotensi untuk melanjutkan fase bullish jangka menengahnya. Dan selama BBTN bisa terus tertahan di atas 1715, kami rasa BBTN dengan trennya bisa kembali melanjutkan penguatan hingga mencapai level resisten ya, yang terdekat ada di kisaran 1850. Kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana dengan trend dari analisa teknikal? Kami rasa trend saat ini sudah tembus level bekas support ya, atau menjadi resistennya di kisaran 110 dan juga sudah tembus dynamic resisten EMA 90 hari. Kalau bisa kita gambarkan Fibonacci retracement untuk trend saat ini juga sudah tembus area 0,618 atau area golden cross di kisaran 113. Kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki saham friend, kami rasa momen ini sudah cukup terlambat untuk mengkoleksi saham friend karena jika dilihat dari beberapa indikator ya, dan hal ini mengindikasikan adanya pergerakan yang sudah mulai jenuh ya atau berpotensi untuk tertahan. Jadi ada baiknya ya, kalaupun sudah punya saham friend di perdagangan sebelumnya, saya bisa sarankan untuk jual karena sudah melewati ya target price, baik itu dari Fibonacci retracement dan juga dari resisten yang sudah dicapai sebelumnya. Selanjutnya, sektor tambang apakah masih bisa naik dalam 2 bulan ini dan apakah masih bisa di hold? Oke, secara keseluruhan mungkin sektor pertambangan masih perlu diwaspadai ya dengan adanya penurunan harga batu bara yang terjadi yang cenderung juga masih terus terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Namun sentimen yang masih menjadi penguat ya untuk pergerakan dari komoditas pertambangan atau energi lainnya, yaitu masih dari kekhawatiran adanya pasokan ya atau supply yang terbatas di tengah permintaan dari beberapa negara konsumen energi terbesar di dunia seperti China dan juga bagian dari Uni Eropa yang saat ini masih mengalami krisis energi. Kami rasa untuk secara keseluruhan mungkin sektor pertambangan masih layak untuk dicermati dan sayangnya dalam jangka pendek dengan adanya sentimen dari pergerakan harga komoditas dan sektor energi yang masih turun, kami rasa jangka pendek perlu diwaspadai atau perlu dicermati terlebih dahulu dan bisa dilihat bagaimana momen atau kondisi yang lebih baik lagi akan mendukung adanya penguatan dari sektor tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana dengan rekomendasi Astra International dan BBRI? Oke, rekomendasi yang bisa kita berikan untuk Astra International untuk momen saat ini, kami rasa ASI juga masih layak untuk dijadikan pilihan trading Bapak dan Ibu. Dikarenakan saat ini Astra International tertahan di atas dynamic support EMA 13 dan kalau bisa kita katakan ya Astra International saat ini dengan pergerakannya cenderung tertahan di atas 5.920 ya atau 5.925 ya kalau kita bisa samakan dengan fraksi harga yang dimiliki oleh Astra International. Dengan begitu juga Astra International, kalaupun tidak ada penembusan di bawah level tadi, kami rasa cukup layak untuk diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan BBRI?
Dari stokastik juga cukup baik ya, kita bisa katakan stokastiknya sudah bergerak di area oversold, dan mungkin ada satu fase koreksi ya yang terjadi dalam jangka pendek bagi BBRI, namun kami rasa kalau BBRI masih bisa tertahan di area 4.230 sampai 4.240, kami rasa area tersebut atau BBRI masih cukup layak untuk diperhatikan atau dikoleksi. Bagaimana dengan ERA dan juga BSDE, perkembangan dari ERA Jaya dan juga Bumi Serpong Damai? Mungkin yang pertama kita bisa bahas ERA terlebih dahulu. Sebenarnya ERA juga masih cukup positif ya, kalau bisa kita gambarkan satu chart pattern yang dibentuk oleh ERA saat ini membentuk pola bullish trend. Oke, dan ERA punya level support di area kisaran 635 ya, atau bekas resisten yang sudah dilampaui oleh harga sebelumnya. Jadi seperti itu. Ditambah lagi kalaupun Bapak dan Ibu ingin melihat dynamic support yang dimiliki oleh ERA, mungkin ada di kisaran dynamic support EMA 24 hari. Kurang lebih seperti itu. Namun untuk saat ini dengan pergerakan ERA yang masih terkoreksi, kami rasa ada baiknya untuk perhatikan terlebih dahulu kalaupun belum memiliki saham ERA. Manfaatkan ketika ada koreksi dan untuk cicil beli, dan sebenarnya level saat ini juga masih cukup layak untuk dikoleksi karena jangka menengah kami rasa ERA masih berpotensi untuk melanjutkan tren bullish-nya. Kurang lebih seperti itu. Untuk target price selanjutnya ya tentunya level resisten 675 akan menjadi area pertama ya yang akan diuji oleh ERA. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana dengan BSDE? Bumi Serpong Damai TBK, stokastik cukup positif, menunjukkan adanya golden cross di area oversold, di mana momen-momen sebelumnya, memberikan signal di mana ketika stokastik mulai golden cross di area oversold, itu berarti ada potensi technical rebound yang terjadi di BSDE. Dan dengan begitu kami rasa BSDE juga cenderung tertahan di atas EMA 24. Jadi untuk level saat ini atau harga yang terjadi saat ini masih cukup layak untuk dikoleksi dengan target price ada di kisaran 1170. Dan kalau kita lihat jangka menengah, karena BSDE masih dalam rentang bullish dan masih berpotensi untuk kembali dilanjutkan, kami rasa entry level atau mungkin taking profit yang pertama ada di 1170, dan target price selanjutnya BSDE kami rasa berpotensi untuk kembali menguji level resisten 1225. Kurang lebih seperti itu untuk analisa ERA dan juga BSDE. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Tebik dan juga IMAS ya. Mungkin kita bisa bahas IMAS terlebih dahulu, bagaimana pergerakannya. Indomobil sukses makmur TBK atau IMAS saat ini tertahan di atas EMA 90, diikuti dengan stokastik yang sudah bergerak di area oversold dengan pergerakan golden cross. Kami rasa dua indikator ini bisa menjadi patokan awal ya, adanya satu potensial upside yang masih bisa terjadi untuk saham IMAS. Dan oke, mungkin sebelumnya kita bisa geser terlebih dahulu, di mana IMAS punya level resisten ya, ada di kisaran 1050 ya, atau mendekati area Fibonacci 0,5. Kami rasa level itu bisa atau berpotensi untuk dicapai oleh saham IMAS. Dan dalam jangka menengah untuk saat ini sebenarnya IMAS
masih cenderung sideways ya, atau masih bergerak mendekati atau dalam rentang 1110 sampai dengan 1900 atau sampai kisaran 905 ya. Namun untuk saat ini IMES dengan pergerakan yang terakhir ini kami rasa juga masih layak untuk dikoleksi atau diperhatikan dengan target price yang tadi kita sebutkan ada di kisaran 1050 ya, atau mendekati area Fibonacci retracement 0,5. Selanjutnya untuk tebik atau tower bersama infrastruktur, momen ini adalah ketika tebik konsolidasi dan masih bergerak atau tertahan di bawah EMA 90. Jadi adanya konsolidasi ini dan juga masih terus bergerak di bawah EMA 90, kami rasa tebik untuk saat ini belum begitu layak untuk dikoleksi ya, karena potensial upside-nya mungkin masih tertahan atau terbatasi ya di bawah EMA 90. Dan untuk potensial downside kami rasa masih berpotensi untuk terjadi, karena memang fase konsolidasi ini memberikan dua opsi ya, adanya potensial upside yang terjadi atau potensial downside yang akan dilanjutkan sebelumnya. Oke, mungkin topik seperti itu ya, bisa dicermati dan bisa dimasukkan dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya, bagaimana dengan saham MAPI ya? Bagaimana untuk IPCC dan juga MAPI? Oke, untuk emiten pelabuhan dari IPCC, adanya pergerakan yang cenderung di bawah EMA 90. Kami rasa ini menjadi signal yang kurang baik ya sebenarnya dari IPCC. Dan kebetulan karena ada pembalikan arah ya atau rebound di kisaran support kuat di kisaran 540. Kami rasa untuk jangka pendek IPCC masih bisa berpotensi untuk kembali melanjutkan penguatannya ya. Namun penguatan yang terjadi di IPCC atau potensial upside-nya kami rasa akan cukup terbatas ya, dengan area kisaran 570 akan menjadi target price selanjutnya untuk IPCC. Atau setidaknya kisaran 580 ya, atau sedikit di atas dynamic support, atau dynamic resistance EMA 90. Secara keseluruhan IPCC masih bergerak dalam rentang bearish yang ditandai dengan harga atau pergerakan harga yang tertahan di bawah EMA 90. Dengan begitu, jangka menengah kurang begitu layak untuk dicermati, namun untuk jangka pendek, kami rasa ada potensial upside yang masih akan berlanjut, yang mencapai area 570 sampai 580. Selanjutnya untuk MAPI atau Mitra Adi Perkasa Tbk. MAPI juga masih bergerak positif. Di sini MAPI melanjutkan bullish trend-nya ya, setelah adanya koreksi yang terjadi di perdagangan hari 22 Oktober lalu. MAPI cenderung menguat setelahnya. Bagaimana dengan strategi untuk saat ini? Kami rasa MAPI ada baiknya untuk tunggu adanya koreksi ya yang terjadi di MAPI, karena memang sebaiknya mungkin dengan stokastik yang juga masih berada di area neutral dan pergerakan yang mulai terbatasi ya di perdagangan hari ini, kami rasa baiknya MAPI tunggu dulu ketika ada koreksi dan manfaatkan ya ketika ada koreksi untuk mendapatkan harga yang terbaik. Namun secara keseluruhan jangka menengah kami rasa MAPI masih cukup layak untuk dikoleksi dan masih berpotensi untuk melanjutkan tren penguatannya. Untuk target selanjutnya tentunya level resisten di kisaran mungkin kurang lebih ada di kisaran 960 ya yang pertama, berpotensi untuk dicapai di perdagangan selanjutnya. BRIS target short term yang cocok di level berapa? Short term trading untuk BRIS
secara keseluruhan BRIS masih dalam fase sideways yang cenderung bergerak di rentang resisten 2.290 sampai level support di level 2.000. Untuk posisi saat ini, kami rasa dengan dorongan atau dukungan dari indikator stokastik yang sudah mulai bergerak di area oversold dan juga bergerak hampir golden cross, sekaligus juga dalam jangka pendek ya, adanya support di 2070 ya, ini adalah level support terdekat. Dan saat ini juga BRIS cenderung tertahan ya di kisaran support tadi. Jadi kami rasa level 2100, kalaupun Bapak dan Ibu memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, kami rasa cukup layak juga untuk diperhatikan atau dikoleksi di momen-momen perdagangan hari ini. Dengan target price selanjutnya ya, dengan adanya level support, dengan adanya level resisten yang dimiliki oleh BRIS, mungkin target price yang bisa dicermati ada di kisaran 2.200 sampai nanti akhirnya 2.290 bisa menjadi target price selanjutnya ya, karena memang BRIS ini masih bergerak di dalam rentang level tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk analisa dari BRIS. Target untuk short term mungkin di 2.200. Bagaimana kira-kira saham BTPS hari ini? Untuk BTPS dengan tren menengahnya ya, atau chart pattern yang masih cukup positif ya, dengan adanya keberlangsungan bullish trend jangka menengah yang masih berlanjut, kami rasa BTPS untuk hari ini saja kami rasa berpotensi kembali untuk terkoreksi ya, dengan adanya candle three white shoulders yang terjadi di perdagangan 3 hari kemarin, menunjukkan adanya tekanan jual yang masih bisa berlanjut untuk BTPS. BTPS sendiri punya level support terdekat di kisaran 3.590 yang bisa dijadikan acuan bagi Bapak dan Ibu untuk menentukan apakah BTPS masih layak untuk dicermati atau masih layak untuk dipilih atau tidak. Bagaimana dengan Adaro? Dengan pembahasan singkat dari sektor pertambangan, bagaimana dengan Adaro Energi saat ini? Yang saya notice pertama kali mungkin adanya gap runway gap ya yang terjadi di Adaro di kisaran 1.600 sampai dengan 1.560. Jadi adanya gap ini sebenarnya secara keseluruhan berpotensi untuk ditutup terlebih dahulu ya dari pergerakan Adaro, dan dengan sentimen yang juga cukup memberatkan ya dari harga komoditas sendiri, kami rasa gap ini berpotensi untuk ditutup terlebih dahulu. Jadi untuk saat ini mungkin Adaro bisa diperhatikan dulu sampai nanti akhirnya Adaro menutup gap runway yang terjadi di perdagangan periode September lalu untuk kembali masuk ke saham Adaro. Walaupun stokastik saat ini juga sudah bergerak di rentang oversold ya, namun adanya gap ini sebenarnya sedikit mengganggu ya pergerakan atau technical rebound yang terjadi di Adaro. Jadi kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk tunggu ketika harga benar-benar tutup gap tadi sebelum akhirnya kita bisa masuk kembali saham ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ada saham Aneka Gas Industri, di mana pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan mungkin sudah banyak yang sudah saya jawab di kesempatan tanya jawab sebelumnya. Jadi semoga pertanyaan Bapak dan Ibu yang sama bisa menjawab juga. Dan kita bisa pilih lagi saham-saham yang belum kita bahas. Salah satunya ada AGI atau Aneka Gas Industri, yang sampai saat ini AGI juga cukup konsisten ya bergerak di area di atas dynamic support EMA 90 hari, dan ini menjadi signal yang cukup positif sebenarnya. Namun
patut diwaspadai kalaupun AGI berhasil tembus di bawah level dynamic support EMA 90 ya, atau minimal ya, dari classic support ada di kisaran 1410 ya. Kalaupun AGI tembus level tadi, kami rasa ada baiknya untuk cepat-cepat jual atau lepas dulu, karena dikhawatirkan AGI ini sebenarnya sudah masuk ke fase bearish ya. Jangka panjang sebenarnya kalau bisa kita gunakan atau bisa kita bentuk chart pattern, sebenarnya AGI ini sudah masuk dalam rentang bearish ya, dengan adanya swing high yang lebih rendah dari swing high sebelumnya. Namun di sini masih adanya swing low yang diperkirakan masih akan lebih tinggi dari swing low sebelumnya. Ini sebenarnya dengan kondisi seperti ini sebenarnya masih cukup layak ya untuk dicermati. Sayangnya, AGI punya kecenderungan adanya bearish jangka menengah, jadi itu juga yang bisa mempengaruhi pergerakan jangka pendek atau rekomendasi jangka pendeknya ya. Jadi seperti itu, mungkin 1410 bisa dicermati ketika ada technical rebound sesaat yang terjadi di saham AGI. Oke, baik. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.35, itu berarti Philip Morning Market Call edisi 2 November 2021 berakhir. Saya ucapkan terima kasih atas segala atensi dan juga pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab di kesempatan kali ini, dan semoga pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa kita jawab di pertemuan selanjutnya atau di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Kita ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di tiap paginya, yang akan dimulai pukul 8.30 sampai 9.30. Jadi untuk Bapak dan Ibu, pastikan untuk tetap hadir dan juga perbarui informasi dan juga perkembangan dari pasar saham global dan juga domestik. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, dan terima kasih.